Seorang ilmuwan dari Tiongkok, ateis seumur hidup, menghabiskan bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa kenabian Muhammad hanyalah mitos. Tapi yang terjadi justru mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana bisa orang yang ingin membantah Islam malah bersahadat? Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kenyataan yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah inspiratif para mu'allaf dari seluruh dunia, disampaikan dengan penuh ketulusan dan kedalaman. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini jika Anda merasa tercerahkan. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Awal pencarian. Namanya adalah Dr. Wei Lanxiang, seorang ilmuwan senior asal Tiongkok yang sudah puluhan tahun meneliti sejarah peradaban dunia. Ia bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai seorang ateis garis keras, lulusan dari Universitas Tsinghua di Beijing, dengan gelar doktor dalam bidang filsafat sains dan sejarah Timur Tengah. Ia fasih membaca naskah-naskah kuno dalam bahasa Arab, Ibrani, dan Latin. Namun, justru karena kepakarannya itu, ia seringkali mengejek keberagaman. Ia percaya bahwa Tuhan hanyalah konsep buatan manusia untuk menjelaskan hal-hal yang belum mereka pahami secara ilmiah. Dan lebih dari itu, ia menganggap bahwa semua nabi, termasuk Muhammad, hanyalah tokoh-tokoh legenda yang dibesar-besarkan oleh sejarah lisan. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Kenapa Muhammad disebut sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia? Michael Hart. Nama Muhammad terus muncul dalam banyak dokumen, perdebatan ilmiah, dan bahkan disinggung dalam kajian sejarah peradaban Tiongkok kuno. Hal ini membuatnya penasaran, dan rasa penasaran itulah yang akhirnya mendorong untuk memulai proyek riset pribadi, meneliti siapa sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari sudut pandang keimanan, tapi dari data sejarah yang bisa diverifikasi. Selama berbulan-bulan, Dr. Wei membaca manuskrip kuno dari berbagai sumber, mulai dari catatan Bizantium, teks Nestorian, hingga arsip Islam awal. Ia menelusuri jejak-jejak kehidupan Nabi Muhammad secara netral, bahkan skeptis. Tujuannya jelas, membuktikan bahwa Muhammad hanyalah tokoh politis, bukan utusan Tuhan. Namun, yang ia temukan justru perlahan-lahan menggoyahkan keyakinannya sendiri. Dr. Wei menemukan sesuatu yang aneh. Semua jejak sejarah yang ia pelajari tentang Nabi Muhammad, dari catatan musuh-musuhnya sekalipun, tak menunjukkan adanya motif politik, kerasukan akan kekuasaan, atau manipulasi politik seperti yang biasa dilakukan tokoh-tokoh dunia. Justru sebaliknya, ia menemukan kejujuran, kesabaran, dan kekuatan moral yang sulit dijelaskan oleh teori-teori psikologi modern. Ia membaca bahwa Nabi Muhammad pernah ditawari harta, tahta, dan wanita oleh para pemuka Quraisy agar menghentikan dakwahnya. Tapi Muhammad menolak semua itu dan justru memilih tetap miskin, terasing, bahkan disiksa bersama para pengikutnya. Jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan misi ini, aku tidak akan berhenti. Itu kalimat yang tertulis dalam salah satu riwayat. Dr. Wei terdiam lama saat membaca bagian itu. Baginya, pernyataan seperti itu bukanlah ucapan seorang politisi atau mencuri ketenaran. Itu adalah suara dari hati yang meyakini sebuah kebenaran mutlak. Di titik ini, sesuatu mulai berubah. Ia tak lagi meneliti Muhammad sebagai objek sejarah belaka. Ia mulai mendengarkan pesan-pesan moral dalam setiap surah Al-Quran yang turun dalam konteks kehidupan Muhammad. Ia kagum ketika mengetahui bahwa saat umat Islam menang di Perang Badar, Muhammad justru bersikap rendah hati. Tapi saat umat Islam kalah di Uhud, ia tetap bersabar dan tidak menyalahkan siapapun. Dan anehnya, dari hari ke hari, hatinya mulai merasa tenang. Padahal, sebagian ilmuwan yang terbiasa bekerja dengan logika dan angka, ketenangan batin adalah sesuatu yang jarang ia temukan di dunia akademik. Apakah ini mereka sebut dengan hidayah? Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, tapi belum berani menjawab. Sebab ia tahu, jika jawabannya iya, maka seluruh hidupnya akan berubah. Kejutan demi kejutan. Dr. Wei semakin dalam menyelami literatur tentang kehidupan Nabi Muhammad. Ia meneliti dari sumber Muslim,
tapi juga sumber-sumber non-muslim yang berasal dari masa hidup Nabi atau sesudahnya. Sumber-sumber yang tidak punya kepentingan untuk memuliakan Muhammad. Dan dari situ, satu persatu kejutan mulai bermunculan. Ia menemukan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengeksploitasi wahyu untuk kepentingan pribadinya. Justru banyak wahyu yang turun menegur Muhammad. Seperti saat beliau bermuka masam kepada sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Quran sendiri mencatat kejadian itu secara terbuka dalam surah Abasa. Itu aneh, pikir Dr. Wei. Kalau Nabi Muhammad yang menulis kitab ini sendiri, kenapa ia memasukkan ayat yang memerahi dirinya sendiri? Secara logika, itu tidak masuk akal. Kemudian ia membaca surah Al-Mudaththir, yang merupakan wahyu pertama setelah pengalaman spiritual Nabi di Gua Hira. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Ayat ini bukan sekedar panggilan, tapi perintah untuk memikul tanggung jawab besar. Dan Dr. Wei mencatat, sejak saat itu, hidup Muhammad berubah total. Ia tidak pernah lagi hidup santai. Setiap harinya diisi dengan resiko, ancaman, dan perjuangan. Ia juga membaca bahwa Muhammad kehilangan 3 anak laki-laki, difitnah oleh orang-orang terdekat, dan dihianati oleh suku-suku yang awalnya bersumpah setia. Tapi ia tetap berdiri tegak, tidak pernah membalas dengan kebencian pribadi. Muhammad tidak pernah membalas dendam secara pribadi, bahkan ketika ia punya kekuasaan penuh di Madinah. Sebaliknya, ia memaafkan, bahkan orang yang pernah melempar kotoran ke punggungnya. Saat sholat pun dimaafkan. Dr. Wei pun tercengang. Bagaimana bisa seorang manusia dalam tekanan politik, sosial, dan ekonomi tetap mampu bersikap penuh kasih dan adil tanpa pernah menyimpang dari misinya? Ini bukan sekadar sejarah. Ini mungkin petunjuk, tapi puncaknya adalah ketika ia membaca kisah Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Muhammad memasuki kota itu dengan 10.000 pasukan, dan semua musuh lamanya berada dalam genggamannya. Tapi apa yang ia lakukan? Ia tidak meruntuhkan rumah-rumah mereka. Ia tidak membakar kota itu. Ia hanya berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Dan di saat itu, Dr. Wei menangis. Saya tidak pernah melihat pemimpin manapun di dunia ini, bahkan dalam sejarah Cina sekalipun, yang memiliki hati semulia ini. Jika ini bukan kenabian, lalu apa? Tapi tunggu dulu, apakah ini benar? Apakah ini hanya efek dari narasi sejarah yang terlalu idealis? Apakah mungkin semua ini hanyalah romantisasi belaka? Atau mungkinkah Dr. Wei mulai melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar sejarah? Sesuatu yang tak terukur oleh logika manusia. Mengucap syahadat. Setelah berbulan-bulan terbenam dalam riset dan refleksi, Dr. Wei mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Pikirannya tetap rasional, tapi hatinya mulai gelisah. Ia merasa ada yang kosong dalam hidupnya. Padahal secara akademik, ia telah mencapai puncak karir, menjadi pembicara internasional, menulis jurnal, bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah atas kontribusinya di bidang filsafat sejarah. Namun setiap kali ia membaca tentang Muhammad, ia merasa seperti sedang dipanggil. Ia tidak tahu dari mana perasaan itu datang. Sampai pada suatu malam, Dr. Wei duduk sendirian di ruangan kerjanya. Di hadapannya terbuka kitab terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin dan beberapa buku tafsir klasik. Lampu ruangannya redup, udara musim dingin menyelinap lewat jendela tua. Ia menatap satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang membuat dadanya terasa sesak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ia mengulang-ulang ayat itu. Tangannya bergetar, matanya mulai basah. Saya menghabiskan hidup saya mencari kesalahan dalam kitab ini, tapi yang saya temukan justru kesempurnaan. Di detik itu juga, semua pertanyaan rasional yang selama ini memenuhi benaknya diam. Logika menyerah di hadapan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hidayah. Dr. Wei menutup bukunya. Ia berdiri, lalu mengambil air untuk mencuci wajah dan tangannya. Ia tidak tahu bagaimana cara wudhu yang benar, tapi ia ingin tampil bersih di hadapan Tuhan. Ia lalu duduk kembali, menunduk dalam-dalam. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berkata dengan suara yang pelan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
Air mata jatuh dari wajahnya, tapi bukan karena sedih, melainkan karena lega. Karena akhirnya ia menemukan apa yang selama ini dicarinya, makna hidup. Malam itu, seorang ilmuwan ateis berubah menjadi seorang hamba. Bukan karena dibujuk, bukan karena tekanan, tapi karena pencariannya sendiri. Setelah bersahadat, Dr. Wei menyimpan keislamannya diam-diam selama beberapa minggu. Bukan karena malu, tapi karena ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun keputusan itu adalah awal dari babak baru yang jauh lebih menantang. Reaksi orang sekitar dan ujian awal sebagai muallaf. Keesokan harinya, Dr. Wei datang ke kampus seperti biasa. Ia masih mengenakan jas panjang dan kacamata bulatnya. Tapi di dalam dirinya, ia merasa seperti orang baru, seorang muslim yang tersembunyi. Beberapa hari pertama ia menyimpan rapat keislamannya. Ia mulai belajar sholat melalui video dan artikel daring, mempelajari makna wudhu, dan menghafal surat-surat pendek. Ia berlatih diam-diam. Terkadang hanya berbisik saat membaca Al-Fatihah karena takut ketahuan. Bukan karena saya takut manusia, ujarnya kemudian, tapi karena saya ingin meyakinkan diri saya dulu bahwa saya serius. Ini bukan fase, ini perjalanan. Namun lambat laun, perubahan dalam dirinya mulai terlihat oleh rekan-rekan dekatnya. Seorang kolega profesor bertanya, "Kau terlihat lebih tenang akhir-akhir ini, Wei. Apa kau sedang jatuh cinta?" Ia hanya tersenyum. Ya, bisa dibilang begitu, tapi bukan pada manusia. Akhirnya, rahasia itu pun terbuka. Salah satu mahasiswa muslimnya dari Uighur mendengar desas-desus bahwa sang profesor tertarik pada Islam. Ia memberanikan diri bertanya langsung, "Profesor, apakah benar Anda sudah masuk Islam?" Dr. Wei menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Saya tidak masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam hati saya." Kabar itu pun menyebar dengan cepat. Beberapa kolega mendukungnya, tapi sebagian besar mengecam. Ia dituduh kehilangan objektivitas ilmiah, disindir telah menjual rasionalitasnya. Bahkan salah satu dosen senior menuduhnya ikut arus politik luar negeri. Namun justru saat itu, Dr. Wei berkata, "Ini bukan tentang politik, ini tentang kebenaran. Dan kebenaran tak peduli dari mana kau berasal." Yang mengejutkan, alih-alih kehilangan murid, justru banyak mahasiswa muda yang penasaran. Mereka datang kepadanya secara pribadi, bertanya soal Islam, dan mendengarkan pandangan barunya sebagai seorang ilmuwan yang kini beriman. Ia tidak berdakwah secara terang-terangan. Ia hanya menjawab dengan jujur ketika ditanya. Dan dari sinilah muncul satu misi baru dalam hidupnya, mendamaikan ilmu dan iman, bahwa keduanya bukan musuh, tapi dua sisi dari satu kebenaran. Apa kabar Dr. Wei sekarang? Kini, namanya bukan lagi Dr. Wei Lonxiang. Ia dikenal sebagai Abdul Hakim Wei, dan kisahnya mulai dikenal di kalangan komunitas muslim minoritas di Tiongkok, meski tidak ramai diberitakan media. Setelah bersahadat, ia tidak mundur dari dunia akademik. Sebaliknya, ia justru menggabungkan kedalaman ilmiahnya dengan keimanan barunya. Ia mulai menulis jurnal-jurnal yang mengkaji hubungan antara wahyu dan logika, antara sejarah dan spiritualitas. Beberapa tahun setelah masuk Islam, ia menyelesaikan karya besarnya berjudul The Logic of Revolution, Why I Left Azmin for Islam, yang berarti logika wahyu. Buku itu sempat dibatasi peredarannya di negerinya, tapi di dunia maya, buku itu justru menyebar luas, terutama di kalangan pelajar dan peneliti muda yang mulai mempertanyakan sekularisme ekstrim yang mereka anut sejak kecil. Abdul Hakim Wei pun diundang dalam berbagai forum internasional, termasuk oleh komunitas muslim di Malaysia, Turki, dan Indonesia. Dalam setiap forum, ia selalu menyampaikan pesan yang sama. Islam tidak anti ilmu, bahkan Islamlah yang mengajarkan saya untuk berpikir lebih jujur, lebih dalam, dan lebih manusiawi. Kini ia tinggal di kota kecil di selatan Tiongkok, bersama istri dan dua anaknya yang juga telah masuk Islam. Ia mendirikan pusat studi antar agama dan peradaban, dan fokus pada dialog damai antara pemikiran timur dan spiritualitas Islam. Dan setiap Jumat, ia menjadi khatib di masjid kecil komunitas muslim lokal, menyampaikan khutbah dalam bahasa Mandarin yang lembut dan menggetarkan. Yang menarik, banyak dari jemaahnya adalah mahasiswa non-muslim yang diam-diam datang hanya untuk mendengar isi khutbah, karena mereka tahu yang sedang mereka dengar adalah suara dari seorang ilmuwan yang telah menemukan kebenaran bukan di laboratorium, tapi di dalam sujudnya. Pertanyaan yang membelah opini. Abdul Hakim Wei pernah mengatakan, "Saya tidak menjadi muslim karena saya butuh agama,
tapi saya menjadi muslim karena saya tidak bisa lagi menolak kebenaran. Kalimat itu sederhana, tapi menampar banyak dari kita. Betapa sering kita menolak untuk menerima sesuatu yang hanya karena ego, bukan karena alasan yang sungguh-sungguh. Padahal ada orang yang tidak lahir dari keluarga muslim, tidak tinggal di negeri Islam, dan tidak pernah diajari sholat sejak kecil. Tapi ia bersedia menanggalkan seluruh identitas lamanya demi satu kata, kebenaran. Dr. Wei tidak masuk Islam karena mimpi, bukan karena pernikahan, bukan karena harta, jabatan atau tekanan, tapi karena pencarian panjang yang jujur, dari otak turun ke hati, lalu menjadi iman. Lalu kita bertanya, jika seorang ilmuwan ateis dari Tiongkok bisa menemukan kebenaran dalam Islam, lalu bagaimana dengan kita yang mungkin sudah muslim sejak lahir? Apakah kita sudah benar-benar mengenal Nabi Muhammad seperti yang Dr. Wei kenal? Atau jangan-jangan kita hanya mewarisi Islam, tapi belum mencintainya sepenuh hati? Dan di titik ini, kita pun sampai pada pertanyaan yang membelah opini. Haruskah agama bisa dibuktikan dengan sains agar kita percaya? Atau justru iman adalah ruang di mana logika berhenti dan keikhlasan mulai bicara? Bagaimana menurutmu? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita diskusi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, tanpa menyudutkan siapapun. Jika kisah ini menyentuh hatimu, membuka pikiranmu, atau membuatmu ingin mengenal Islam lebih dalam, maka jangan disimpan sendiri. Bagikan video ini ke teman-temanmu, karena bisa jadi satu share darimu adalah sebab hidayah bagi orang lain. Klik like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel Jejak Abadi, kami akan terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan cahaya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.